Menu pertama, tumis pepaya muda. Nah, ini pepaya muda sudah dicuci bersih dan diberi garam saat mencuci. Kemudian untuk bumbu-bumbunya ini versi simple karena hanya diiris-iris, hanya bawang merah, bawang putih, kemudian cabai merah besar dan cabai hijau. Apabila teman-teman dan bunda-bunda di rumah ingin menambahkan seperti lengkuas atau daun salam juga bisa ya. Menurutku hanya di bumbu ini saja sudah enak. Setelah diiris-iris kemudian tumis, beri minyak secukupnya. Setelah itu aku langsung beri garam, penyedap, lada bubuk, dan tumis-tumis kembali ya. Setelah itu masukkan pepaya muda yang sudah dicuci bersih, dirunyet-runyet dengan garam agar getahnya itu hilang, tidak pahit. Dan agar tidak gosong, aku tambahkan sedikit air. Nah teman-teman, menurutku tumis pepaya muda atau dari bahan pepaya muda ini sangat fleksibel, bisa dimasak apa aja dan tentunya murah meriah dan hemat. Nah ini aku beri kecap manis, itu kemarin karena ada sisa ya sambal kecap manis yang ada cabenya, jadi aku masukkan. Untuk kecapnya atau ingin ditambahkan gula pasir bisa disesuaikan dengan selera. Nah ini hanya ditumis-tumis saja seperti ini hingga pepaya mudanya itu matang empuk ya, dan siap jadi menu sehari-hari versi hemat. Tumis sawi sendok atau pokcoy. Ini sawi sendok atau pokcoy yang sudah dicuci bersih. Satu ikatnya di sini itu 5.000 di Kalimantan Selatan ya, Banjarbaru. Kemudian aku tambahkan sedikit udang yang sudah dikupas dan bakso, dan bumbunya hanya bawang merah yang diiris-iris dan bawang putih. Ini untuk bumbu rempah-rempahnya ya, jadi hanya bawang merah dan bawang putih. Kemudian aku iris-iris kecil atau aku cincang-cincang seperti ini. Kemudian untuk sawinya aku potong-potong ya, dan untuk batangnya aku buang. Ini juga bisa langsung saja lujuran gitu daunnya tanpa diiris-iris. Setelah itu bisa dipanaskan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang dengan margarin, bisa juga dengan minyak sayur. Menurutku sih lebih enak pokcoy ini ya daripada sawi hijau biasa apabila ditumis. Setelah itu aku tambahkan udang kecil yang sudah dikupas. Kemudian bakso yang sudah aku iris-iris. Dan tambahkan sedikit air. Lanjut tambahan bumbunya, ada kecap ikan secukupnya bila ada, kecap asin secukupnya apabila ada, saus tiram ya pasti punya di rumah, kemudian lada bubuk dan penyedap. Tambahkan juga garam secukupnya. Kemudian aku tambahkan sedikit gula pasir. Setelah itu tinggal masukkan sawi yang sudah diiris-iris. Nah, ini tumis-tumis
hingga layu ya untuk sawi pokcoynya. Nah, ini tumis-tumis tanpa tambahkan air. Yang ketiga, tumis ceria. Ada buncis, wortel, dan jagung manis. Nah, ini dia kenapa dinamakan tumis ceria, karena sayurannya warna-warni. Dan ini untuk rempah-rempahnya ya. Nah, agar lebih cantik, enak dimakan gitu, karena ada beberapa sayuran, jadi diiris kecil-kecil atau diiris dadu seperti ini. Kemudian aku pakai topping sosis ayam dan sosis sapi agar warnanya berbeda. Untuk teman-teman dan bunda-bunda di rumah, toppingnya bisa disesuaikan dengan selera, bisa tahu, udang, ayam, telur, ataupun bakso. Untuk bumbunya tadi diiris-iris ya, seperti bawang merah dan bawang putih. Aku tambahkan juga daun salam dan lengkuas agar lebih enak. Selain tumisnya itu ceria karena warnanya warna-warni, bikin mood, dan cara buatnya mudah, bumbunya hanya diiris-iris. Setelah itu tumis margarin, bisa juga pakai minyak sayur biasa. Lanjut masukkan bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan daun salam. Setelah itu masukkan wortel dan beri sedikit air. Ini dimasukkan terlebih dahulu untuk tekstur sayur yang keras ya. Setelah itu aku masukkan topping sosis dan buncisnya. Apabila wortelnya sudah setengah matang, kemudian terakhir masukkan jagung manis. Nah, ini aku tanpa beri tambahkan air lagi ya, hanya tadi sekali saja sedikit karena dari sayurannya nanti sudah keluar minyak. Setelah itu beri garam, lada bubuk, dan penyedap secukupnya. Tambahan untuk opsional, beri gula pasir. Nah, ini masak hingga matang semua gitu ya. Kalau aku sih teksturnya suka yang masih crunchy. Tumis ceria siap menemani hari-hari, bikin tambah mood dan enjoy untuk seharian. Sayur nangka muda. Nangka muda yang sudah dibersihkan, kemudian tempe. Nah, ini bumbunya ya, kemiri, ketumbar, cabai, kencur, lengkuas, daun salam, bawang merah, bawang putih, gula pasir. Dan ini untuk pelengkapnya, santannya aku ganti fiber cream. Kemudian semua bumbunya tadi sebagian aku haluskan. Dan sebelum bumbunya itu dihaluskan, ini aku rebus dulu untuk nangka mudanya.
Jadi ini direbus sampai empuk ya. Sebelumnya sudah dicuci bersih. Ini kebetulan untuk nangka mudanya jenisnya nangka putih. Jadi apabila sudah direbus masih putih gitu ya warnanya, tidak kecoklatan atau tidak kemerahan. Ini bumbu yang sudah aku haluskan, aku blender dengan air. Jadi tidak aku tambahkan minyak agar tidak berminyak. Kemudian aku masukkan seperti daun salam dan lengkuas. Setelah itu aku masukkan kembali air dari sisa bumbu. Masak hingga mendidih dan masukkan nangka muda yang sudah matang ya, sudah empuk. Setelah direbus tadi, aku tambahkan air kembali secukupnya, disesuaikan dengan jumlah nangka, dan masukkan garam, lada bubuk, penyedap. Ini aku tidak tambahkan gula pasir karena sudah pakai gula merah. Nah, ini ditunggu hingga matang dan rasa yang diinginkan pas ya. Setelah itu masukkan santan, bisa diganti fiber cream seperti aku ini, santan instan atau kelapa asli. Untuk tingkat kekentalan santannya juga disesuaikan dengan selera ya. Ini karena aku suka pedas, langsung aku masukkan cabai. Nah, ini dia sayur nangka muda versi tidak kental ya. Siap disajikan. Ini menu hemat, cocok untuk sehari-hari, apalagi apabila di belakang rumah ada pohonnya. Kemudian karena ini menu sederhana, jadi untuk topping atau lauknya tempe goreng. Capcay sederhana. Nah, di sini sayurannya bisa disesuaikan dengan selera ya. Ini kebetulan aku pulang kampung di Pati, jadi harga sayurnya lebih murah. Setelah itu aku rebus terlebih dahulu sebentar seperti wortel, kemudian bunga kol dan brokoli. Ini direbus sebentar saja, jangan sampai kelembean ya. Kira-kira 1 menit direbusnya. Ini bumbunya hanya bawang merah, bawang putih, merica, garam, dan gula pasir. Setelah itu aku tumis-tumis dengan margarin agar lebih gurih. Kemudian aku masukkan topping bakso. Bisa saja diganti telur ya, ataupun ayam. Setelah itu aku beri penyedap kaldu jamur, saus sambal, dan kecap manis. Ini sudah aku masukkan untuk tambahan bumbunya tadi. Dan aku masukkan kol beserta sayur yang direbus sebentar tadi. Tumis-tumis sebentar hingga rasanya pas matang dan tambahkan seledri. Kalau aku sih suka crunchy ya. Dan terakhir tambahkan bawang merah goreng. Capcay sederhana siap disajikan. Yang terakhir lodeh, labu kuning, dan terong. Ini bahannya ya, untuk bumbunya hanya diiris-iris semua. Dan ini tambahan bumbu pelengkapnya. Setelah itu aku iris-iris untuk labu kuningnya dan juga terongnya ya. Untuk terongnya bisa terong hijau, terong kecil, atau terong ungu seperti aku.
Nah, ini sudah siap semua ya, termasuk bumbu yang diiris-iris. Setelah itu aku beri minyak secukupnya. Aku tumis terlebih dahulu seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas dan daun salam. Ini versi lodeh simple ya, lodeh iris. Tumis hingga layu dan harum. Setelah itu aku beri air matang secukupnya, disesuaikan dengan jumlah sayur. Apabila sudah sedikit mendidih, masukkan labu kuning. Kemudian terong ungu. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, tambahkan garam, kunyit bubuk, lada bubuk, penyedap kaldu jamur, dan gula pasir. Nah, ini santannya aku pakai santan instan ya. Bisa saja pakai kelapa asli ataupun fiber cream. Lodeh versi simple siap jadi menu sehari-hari dan hemat. Terima kasih ya sudah menonton videoku sampai akhir. Semoga resepnya bermanfaat.